Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Kembali kita datang dalam doa pagi. Mari kita datang dengan hati yang haus dan lapar. Mari kita hampiri Tuhan dalam penyembahan. Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering. Seperti tanah kering, tiada berair. Tak tahan ku menantikan, ya Allahku. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Kami haus Tuhan, haus kepadamu. Seperti tanah kering, tiada berair. Tak tahanku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkanmu. Kita ulang dari awal ya. Mari persiapkan hati lebih lagi. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Oh jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah yang kering, tiada berair. Tak tahanku menantikan. Kami pandang Engkau dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia lebih dari hidup. Oh, bibirku kan memegangkan. Dan kami pandang Engkau, oh, pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu, oh, lebih dari hidup. Bibirku kan memegang. Lebih lagi sama-sama katakan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu. Oh, mari sembah Dia pagi hari ini. Hati kami penuh Tuhan akan ucapan syukur. Oh, Shanalayana mama kata, Iralayana mama kata. Oh, kami bersyukur.
Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Dinamakan nama Ralaya, Ralaya. Oh, oh. Shanama kataya nama Ralaya, namaka Iralaya, nama kata. Oh, oh, oh. Mari mengalir di tempat ini. Mari penuhi setiap kami. Sharamara makaralaya nama kataya, oralaya nama kanalayara, ilyara makana motamaya rababa kataya, sharamara makaralaya ralayara. Kau baik Tuhan, kami bersyukur. Kau lebih dari hidup kami. Syaramakanalaya. Perkenananmu lebih dari hidup. Oh, oh, oh. Liara mangana manalaya. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia lebih dari hidup, lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan, kami pandang Engkau dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu. Oh, oh, oh. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Oh, ku berkagum kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegang. Sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegang. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangmu. Oh, oh, ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini. Oh, betapa mulia hadirat-Mu Tuhan. Ku terkagum menyembah. Kami rasakan Engkau, kemuliaan. Mari penuhi tempat ini. Oh, tempat kudus-Mu, betapa mulia hadirat-Mu Tuhan. Ku terkagum menyembah. Sekali lagi katakan, ku rasakan kemuliaan
Kami bersyukur ya Tuhan buat hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu selalu baru atas kami. Penyertaan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan hari ini untuk kami hidup di dalam iman. Hidup kami sebagai orang benar, tiap hari kami hidupi dengan iman kami. Kami tahu ya Tuhan, selama kami hidup tantangan selalu ada, persoalan, realita kehidupan selalu ada sebagai tantangan. Tapi hari ini ajari kami, untuk kami ya Tuhan hidup di dalam iman, bekerja dengan cara kerja iman, supaya kami melihat kemenangan dalam kehidupan kami. Berbicara kepada kami, singkapkan kebenaran, jadikan ini sebuah pewahyuan yang mendalam dalam kehidupan kami. Jadi sebuah pengertian ya Tuhan yang mengubahkan cara kami berpikir, mengubahkan sudut pandang kami, dan terlebih lagi mengubahkan hati dan kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, semua yang antusias katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semua. Sekali lagi selamat pagi. Di doa pagi kali ini saya memberikan firman Tuhan dengan tema Grapes and Giants. Grapes and Giants atau anggur dan para raksasa. Kita tahu kisah ini lahir daripada ketika bangsa Israel, saudara, diberikan janji. Tuhan akan memberikan sebuah tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madunya. Kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk mengirimkan 12 pengintai, di mana mereka mengintai 40 hari, 40 malam, dan satu kali ketika mereka berada di lembah Eskol, saudara, Musa menyuruh mereka untuk mengambil hasil bumi daripada tanah perjanjian sebagai bukti, yaitu anggur dan buah delima. Saudara harus tahu, anggur pada zaman itu, anggur orang Israel itu harus digandar, di mana saudara, 2 orang harus memikulnya, berarti itu anggur yang sangat besar. Tanah Israel itu begitu subur, penuh susunya, penuh dengan madunya, di mana itu tanah, saudara, menjadi tanah di mana Tuhan memelihara bangsa Israel. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, ketika mereka pulang, 12 pengintai itu pulang, 10 di antara mereka bukan hanya melaporkan adanya bukti bahwa tanah itu subur, yaitu buah anggur dan buah delima yang mereka bawa, tapi ternyata mereka juga membawa laporan bahwa di tempat itu atau di tanah Israel ada banyak raksasa. Bahkan mereka berkata bahwa rata-rata penduduknya itu lebih tinggi. Perawakan mereka tinggi-tinggi, belum lagi kota-kota mereka berkubu. Kota-kota mereka berbenteng, saudara. Bahkan mereka diperlengkapi dengan peralatan militer yang sangat canggih pada zaman itu. Mereka punya kereta-kereta besi, saudara. Dan terlebih lagi mereka menekankan bahwa di situ juga hidup para raksasa, yaitu keturunan dari orang-orang enak. Saudara, lalu mereka mengambil kesimpulan, mustahil kami bisa mengalahkan mereka. Lalu singkat cerita, sebagian besar daripada orang-orang Israel kecuali Yosua dan Kaleb, mereka menolak untuk maju. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka berkata, lebih baik kami mati di padang gurun, atau lebih baik kami kembali ke Mesir, daripada kami harus maju menghadapi para musuh yang mereka laporkan mereka lebih besar, mereka lebih kuat. Saudara, dari ayat ini, dari kisah ini kita bisa tahu justru inilah kenyataan kehidupan sebagian besar daripada orang-orang percaya. Banyak orang percaya hari ini kita itu menerima janji Tuhan. Kita menerima banyak pernyataan janji Tuhan. Tapi kenyataannya kenapa? Ketika kita menjalani dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, janji Tuhan, janji penyertaan, entahkah janji kecukupan, entahkah janji kemenangan, atau janji berkat itu ternyata pada kenyataannya kita menghadapi banyak kendala, banyak keadaan-keadaan yang mustahil, atau banyak masalah. Di titik itulah banyak orang percaya hatinya mulai gundah. Mereka mulai mempertanyakan Tuhan, benarkah sih Tuhan ini bicara? Benarkah janji Tuhan itu benar? Kalau memang janji Tuhan itu benar, kenapa hari ini aku menghadapi situasi-situasi ini? Saudara, pada prinsipnya ada sebuah kebenaran yang kita nggak pernah tahu, atau kita sangkali, atau kita deny. Bahwa memang benar Tuhan itu memberikan janji. Tapi ketika janji itu diberikan bukan berarti tidak ada tantangan. Bukan berarti tidak ada raksasa.
ketika janji itu diberikan, yaitu janji tanah perjanjian, Tuhan itu tidak serta-merta otomatis menghilangkan para raksasa atau semua musuh yang ada di tanah Kanaan, saudara. Tapi di dalam janji itulah, saudara, Tuhan itu sebetulnya sudah memberikan kuasa, sudah memberikan urapan, sudah memberikan jaminan kemenangan. Bahwa Tuhan akan berperang bagi mereka, Tuhan akan menyertai mereka, Tuhan akan menghalau musuh-musuh. Jadi letak persoalannya di mana, saudara? Letak persoalannya itu ada dalam cara pandang kita. Persoalannya itu ada pada respon hati kita. Persoalannya itu terletak pada reaksi atau respon iman kita, saudara. Kebanyakan orang Israel, mereka berespon, saudara, mereka berkata tidak mungkin kita mengalahkannya. Padahal Tuhan sudah memberikan janji, Tuhan sudah memberikan urapan, kuasa, penyertaan, jaminan kemenangan. Tapi yang ada di pikiran orang Israel adalah Tuhan itu harus kasih karpet merah, seolah-olah kami gak perlu lagi bertempur, kami gak perlu lagi berperang, kami gak perlu lagi mengayunkan pedang. Kita tinggal menduduki saja tanah Kanaan tanpa pertempuran. Padahal kebenarannya, saudara, tidak ada keberhasilan tanpa pertempuran. Itulah sebabnya janji Tuhan itu tidak serta-merta menghilangkan yang namanya raksasa. Tidak serta-merta menghilangkan yang namanya tantangan. Justru respon iman kitalah yang harus menyesuaikan terhadap janji Tuhan, lalu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah sebabnya, saudara, dari peristiwa ini ada 3 hal yang perlu Anda pikirkan bersama-sama. Ada 3 kebenaran yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Kebenaran yang pertama, saudara, catat baik-baik. Saudara, Tuhan kita itu berkuasa. Tuhan kita itu punya kuasa. Tetapi banyak orang benar itu hidup di dalam kelemahan atau tanpa kuasa. Ini merupakan kebenaran. Kenapa, saudara? Sekalipun Tuhan kita itu berkuasa bahkan maha kuasa, tapi kebenarannya tidak otomatis kita itu hidup di dalam kuasa. Justru banyak orang Kristen itu kebalikan daripada gambaran daripada Tuhan kita. Tuhan kita punya kuasa, tapi banyak orang percaya itu justru hidup di dalam kelemahan atau tanpa kuasa. Saudara, nah itulah sebabnya kalau kita buka di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga, saudara, dalam konteks perjanjian baru, sebetulnya Tuhan itu juga memberikan kita janji. Sama seperti Tuhan memberikan janji kepada bangsa Israel. Apa janji Tuhan bagi kita orang percaya di dalam terang perjanjian baru? Yaitu ada di Efesus 1 ayat 3. Dikatakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Perhatikan kata telah mengaruniakan. Berarti kalau itu telah mengaruniakan berarti itu pekerjaan yang sudah selesai. Detik kita lahir baru, detik kita di dalam Kristus, kita telah menerima. Menerima apa, saudara? Dikatakan begini, yang dalam Kristus Yesus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Kata di dalam sorga ini dalam bahasa Inggrisnya itu heavenly places. Atau ini bicara soal alam sorgawi atau alam rohani. Berarti ketika kita semua lahir baru, Tuhan memberikan janji ini. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita di dalam Kristus segala berkat rohani yang letaknya di alam sorgawi atau di alam rohani. Jadi sebetulnya semua berkat rohani itu sudah diberikan kepada kita. Saudara, berkat penyertaan, berkat kemenangan, berkat kecukupan, pemeliharaan. Saudara, tapi masalahnya semuanya itu ada di alam rohani. Nah, sama seperti bangsa Israel, menerima janji tanah Kanaan, Tuhan sudah memberikan mereka. Saya ulangi, Tuhan sudah memberikan mereka tanah Kanaan. Tapi kenyataannya, mereka belum mendudukinya. Mereka harus berperang untuk mendudukinya. Tapi tanah itu, secara hitam di atas putih, secara de jure atau secara hukum, Tuhan sudah memberikannya kepada mereka. Tapi itu belum jadi realita, itu belum jadi kenyataan, saudara. Nah, hal ini sama dengan kebenaran bahwa Tuhan itu maha kuasa.
Tapi banyak orang Kristen itu hidup tanpa kuasa. Hidup di dalam kelemahan. Saudara, kenapa saudara? Karena kuasa Allah itu belum jadi pengalaman dalam kehidupan kita. Kuasa Allah itu belum dilepaskan. Tuhan sudah memberikan kita kuasa, bukan karena Tuhan tidak memberikannya, Tuhan sudah memberikannya, tapi kita gagal mengaplikasikan atau melepaskan kuasa itu di dalam semua realitas atau tantangan kehidupan kita. Makanya apa yang Paulus lakukan saudara? Di Efesus 1 ayat 17 sampai 22, di ayat-ayat berikutnya setelah Efesus 1 ayat 3, Paulus memberitakan sesuatu kunci saudara. Dikatakan begini, Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, berarti Paulus berdoa. Yaitu Bapa yang mulia itu supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Titik 2. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Berarti semua orang kudus itu sebetulnya punya kekayaan kemuliaan yang sudah Tuhan tentukan. Ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi Paulus itu berdoa bukan supaya orang-orang percaya, orang-orang kudus itu mendapatkan kuasa lebih lagi, tapi Paulus itu berdoa supaya mereka itu mendapatkan pewahyuan yang membuat mata hati mereka itu melek atau terang. Bahwa mereka ini sudah punya kuasa. Kuasa yang begitu hebat yang Tuhan kerjakan bagi orang yang percaya. Jadi di sini letak kuncinya. Saudara, yang pertama Paulus itu berkata bahwa di dalam Kristus kita sudah punya kekayaan kemuliaan yang Tuhan sudah tentukan bagi kita. Dan Tuhan sudah memberikan kuasa. Makanya Paulus berdoa supaya membuat mata hati mereka terang. Supaya mereka mengerti betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya. Yang dikerjakan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, kita percaya bahwa ketika Yesus bangkit, saudara, lalu naik ke sorga, dia memberikan tawaran kepada semua orang berdosa, barang siapa percaya kepadanya kita menjadi lahir baru, kita menjadi ciptaan baru. Nah ketika kita menjadi ciptaan baru ternyata di dalamnya kita juga menerima kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya itu sudah diberikan seiring dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Dialah sang kuasa itu, dialah sang pemberi kuasa itu. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itulah kuasa Roh Kudus. Dan itu sudah ada di dalam diri kita. Jadi sebetulnya kita nggak perlu berdoa minta lebih banyak kuasa. Makanya Paulus berdoa supaya mereka ini matanya terbuka bahwa mereka sudah memiliki kuasa itu. Nah masalahnya kenapa kuasa itu kok sepertinya tidak termanifestasi? Saudara, ternyata ada kata kunci berikutnya. Betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya. Kata percaya di situ kuncinya, saudara. Nah itulah sebabnya poin kedua, saudara. Poin kedua, kebenaran kedua yang perlu Anda pikirkan adalah kita ini memiliki firman dan janji Allah tetapi seringkali gagal menerapkannya ketika kita menghadapi realita kehidupan kita. Saya ulangi, saudara. Kita ini punya janji Tuhan, kita punya firman Tuhan. Tapi sayangnya firman dan janji Tuhan itu gagal kita aplikasikan atau gagal kita terapkan ketika kita menghadapi realita-realita kehidupan kita atau masalah kita. Apa masalah saudara? Mungkinkah itu sakit penyakit? Mungkinkah itu kekurangan?
Mungkinkah saudara ada sebuah situasi mustahil yang Anda hadapi? Mungkin Anda, saudara, menghadapi sebuah persoalan yang lebih besar daripada kekuatan saudara. Sepertinya begitu rumit, mungkinkah ini persoalan hubungan atau persoalan konflik atau saudara ada sebuah kenyataan kehidupan mungkin di dalam dunia usaha Anda menghadapi sebuah resesi. Saudara, kondisi yang tidak mudah untuk Anda berbisnis dan mencari keuntungan. Itu adalah realita-realita yang seringkali ketika kita pandang itu seperti kita memandang ada raksasa dalam kehidupan kita. Atau Anda sedang bergumul dengan depresi. Anda sedang bergumul dengan saudara masa lalu. Atau dengan saudara Anda bergumul dengan pengkhianatan. Saudara mungkin terluka karena pasangan saudara itu affair. Entahkah itu di titik sudah sampai perselingkuhan fisik. Atau itu dalam titik emotional affair. Dan Anda begitu terluka dan itu menjadi sebuah masalah hubungan yang luar biasa. Dan itu menjadi sebuah sosok raksasa dalam kehidupan saudara. Percayalah, dari semua pergumulan masalah saudara, entahkah dosa, penderitaan, depresi, kecanduan, atau persoalan-persoalan kehidupan, persoalan hubungan, persoalan keuangan, persoalan kesehatan. Apapun itu sebetulnya kita ini punya firman Tuhan dan kita punya janji Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, mereka memiliki janji dan Tuhan sudah memberikan tanah perjanjian kepada mereka. Tuhan menjaminnya. Saudara, tapi waktu mereka pulang, yang mereka lihat itu bukan janjinya, bukan anggur yang mereka bawa sebagai bukti bahwa janji Tuhan itu benar. Tapi yang mereka lihat itu adalah raksasa. Fokus mereka bukan kepada janji dan firman, tapi fokus mereka kepada raksasa. Dan coba lihat sikap mereka meresponi kondisi tersebut. Mereka meresponinya dengan pesimis, dengan hati yang bersungut-sungut, dengan keluhan. Saudara, mereka meresponnya dengan berkata, tidak, kita tidak mungkin mengalahkannya. Saudara. Tapi coba lihat respon daripada Yosua dan Kaleb. Tidak, kita akan maju. Kita pasti akan menduduki tanah Kanaan itu. Sebab Tuhan menyertai kita. Bedanya itu bukan pada kenyataannya, tapi bedanya kepada respon iman mereka. Mayoritas 10 pengintai dan mayoritas orang Israel, mereka sama-sama terima janji Tuhan seperti yang diterima oleh Yosua dan Kaleb. Tapi mereka gagal menerapkan firman tersebut dalam realita kondisi mereka. Sementara Yosua dan Kaleb mereka pakai firman tersebut diterapkan di dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya saya bisa katakan 10 pengintai dan mayoritas orang Israel, saudara, mereka itu hanya menerima janji, mereka bahkan mengamat-amati tanah perjanjian, tapi mereka tidak pernah mendudukinya. Saudara, itulah kebanyakan daripada orang-orang Kristen. Kita ini terima pewahyuan sebetulnya. Kita ini terima banyak firman, banyak janji Tuhan. Tapi kita gagal memakai pewahyuan tersebut untuk menerapkannya dalam kehidupan kita. Kita lebih cenderung bersikap pesimis, bersikap curiga, marah kepada Tuhan. Tapi kita gak pernah terapkan iman kita sebagai senjata yang kita aplikasikan dalam setiap persoalan kehidupan kita. Itulah kegagalan kita, saudara. Nah, sampai kepada kebenaran ketiga, saya akan tutup dengan ini. Ternyata kemenangan kita hanya ditentukan oleh iman kita. Saya ulangi. Semua kemenangan kita, keberhasilan kita, itu sangat ditentukan atau hanya ditentukan oleh iman kita. Jadi maksudnya begini, saudara, kemenangan kita itu ditentukan oleh kuasa Allah. Bukan oleh karena kekuatan kita, kepandaian kita, atau pengalaman kita sendiri. Semua kemenangan kita itu adalah karena kuasa, ditentukan oleh kuasa Allah. Jadi kita gak mungkin bisa menang terhadap pergumulan kita, itu karena kekuatan kita, kepandaian kita, kecerdasan kita sendiri. Atau bahkan pengalaman-pengalaman masa lalu kita. No, saudara. Kemenangan kita ditentukan oleh kuasa Allah. Tapi masalahnya kuasa Allah itu hanya bisa diakses, dilepaskan,
hanya karena iman. Itulah sebabnya 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan begini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Perhatikan. Semua yang lahir dari Allah, semua orang yang lahir baru itu sebetulnya bisa kalahkan keadaan. Bisa kalahkan dunia, kalahkan pencobaan, kalahkan masalah. Kita ini bisa keluar sebagai penakluk atau pemenang. Lalu kuncinya di mana? Di kalimat berikutnya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Atau coba ganti kata dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan keadaan. Atau inilah kemenangan yang mengalahkan situasi mustahil kita. Mengalahkan sakit penyakit kita. Mengalahkan kondisi kita hari ini. Kondisi kekurangan. Atau mengalahkan segala tantangan hubungan persoalan, entahkah itu dosa, kecanduan, depresi, semua persoalan 1001 macam persoalan manusia. Inilah kemenangan yang mengalahkan keadaan kita. Iman kita. Saya ulang lagi. Sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Titik 2. Iman kita. Jadi Tuhan sudah memberikan kita kunci, saudara. Kuncinya adalah iman. Jadi bagaimana kita ini bisa mengakses semua berkat rohani yang letaknya di alam rohani, yang di dalam Kristus sebetulnya sudah dianugerahkan kepada kita, iman. Nah, tapi Pastor Fuji, aku ini udah percaya, aku udah beriman, tapi sepertinya kok kuasa Allah tidak menjadi kenyataan. Sebentar. Persoalannya itu adalah begini Bapak Ibu. Banyak orang tidak mengerti cara kerja iman. Bagaimana cara kerja iman? Saya berikan 3 poin. Yang pertama, saudara, iman itu timbul oleh karena firman. Nah banyak orang itu sebetulnya belum ada iman dalam hatinya. Tapi dia itu cuma melakukan yang namanya persetujuan mental. Yakin aku pasti berhasil, yakin aku pasti sembuh, yakin mencoba memompa-mompa dirinya untuk percaya atau untuk yakin. Tidak. Iman tidak pernah dihasilkan karena persetujuan mental. Tapi iman itu dihasilkan karena Anda mendengar firman. Karena Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul oleh karena pendengaran. Dan pendengaran karena firman Kristus. Jadi iman itu harus muncul dulu di hati dengan cara apa? Saudara, Anda harus gali firman, renungkan firman sampai firman itu jadi sebuah rema dan pewahyuan dalam kehidupan Anda. Kalau firman itu hanya cuma jadi logos yang Anda mengerti secara kognitif dan belum jadi sebuah rema yang hidup dalam hati saudara, menjadi sebuah pewahyuan dalam hati saudara, maka itu hanyalah logos. Iman gak mungkin muncul. Jadi iman itu muncul dengan sendirinya ketika Anda renungkan firman dan ketika Roh Kudus singkapkan firman itu jadi menyala dalam hati kita, jadi rema. Anda gak perlu pompa-pompa untuk percaya. Iman dengan sendirinya akan timbul dalam hati. Jadi iman harus timbul dulu dalam hati saudara. Saudara, jadi iman selalu dimulai dari firman, itu kebenaran pertama. Lalu setelah itu yang kedua, iman itu harus dilepaskan dengan kata-kata saudara dan tindakan saudara. Jadi setelah percaya di hati, setelah iman itu muncul sebagai akibat Anda renungkan firman Tuhan, Anda menggali kebenaran dan Roh Kudus itu menghidupkan firman itu jadi pengertian, jadi pewahyuan, jadi rema. Lepaskan itu dalam kata-kata. Makanya saudara, Alkitab berkata 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan hidup kami itu hidup karena percaya bukan karena melihat. Dan inilah roh, lalu ada satu ayat lagi dikatakan inilah roh iman yaitu karena aku percaya maka aku berkata-kata. Jadi kata-kata saudara harus melepaskan iman yang sudah muncul ketika Anda baca firman itu. Saudara, lepaskan dalam bentuk kata-kata. Karena apa? Sebetulnya tanpa sadar kita juga, kenapa kita ragu-ragu dan takut? Karena waktu Anda ragu-ragu, Anda lepaskan kata-kata saudara itu dalam bentuk perkataan.
perkataan pesimis. Saudara, coba lihat 10 pengintai dan mayoritas orang Israel, saudara, mereka memperkatakan iman mereka yang negatif. Mereka berkata, tidak mungkin kita mengalahkan mereka. Dan jadilah seperti apa yang mereka katakan, makanya mereka semua binasa 40 tahun di padang gurun. Karena mereka beriman, tapi iman mereka keraguan. Saudara, sebetulnya keraguan itu adalah iman yang negatif. Waktu mereka percaya, mereka lepaskan dalam kata-kata, tidak mungkin. Jadilah, mereka akhirnya mati semua di padang gurun dan tidak pernah masuk ke tanah perjanjian. Nah, kita bisa membalikkan itu dengan apa? Renungkan firman, jadikan firman itu mendominasi Anda, situasi Anda. Setelah muncul iman, lepaskan dalam bentuk kata-kata. Saudara, dan yang terakhir, saudara, iman juga harus dibuktikan dengan tindakan, saudara. Bilangan 13 ayat 30 berkata, kemudian Kaleb menerapkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, Yosua dan Kaleb memperkatakan kita pasti akan mengalahkannya, kita akan maju. Lalu mereka bertindak untuk maju. Tapi sayangnya pada waktu itu mayoritaslah yang menang, yaitu mereka memilih untuk tidak maju. Jadi dengan kata lain, saudara, poin ketiga adalah iman dilepaskan lewat tindakan Anda. Dan tindakan Anda itu membuktikan iman Anda. Saudara, dan disitulah Anda akan melihat terobosan. Saya berkata, saudara, bukan berarti otomatis atau terobosan itu instan. Tapi kalau Anda setia, maka kuasa kebangkitan itu setia Anda hidupi firman, jadikan itu rema, muncul iman lalu lepaskan dalam kata-kata dan bertindaklah sesuai iman tersebut. Saudara, saya percaya pintu akan terbuka, kuasa Allah akan dinyatakan, saudara, dan Anda akan tampil sebagai pemenang sebab itulah firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Jadikan ini sebuah rema kebenaran Roh Kudus. Ya Tuhan, jadikan kami orang-orang benar. Ya Tuhan, yang betul-betul ya Tuhan, mengerti bagaimana hidup di dalam iman. Kami enggak mau puas hanya kami memiliki potensial kuasa, tapi kuasa itu tidak pernah jadi pengalaman atau kenyataan dalam kehidupan kami. Kami mau ya Tuhan, ikuti cara Tuhan, kami mau menang dengan cara Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, di dalam segala situasi keadaan kami. Tuhan, hamba mari ulurkan tangan saudara, hamba berdoa untuk setiap pergumulan daripada umat-Mu. Hamba berdoa untuk yang sakit, jadilah sembuh, jadilah sehat kembali. I reverse everything, aku balikkan semua keadaan daripada umat Tuhan. Jadilah utuh kembali, kembalilah kepada desain Allah dan kehendak Allah yang sempurna, yaitu sehat. Kembalilah menjadi utuh, jadilah pulih, jadilah sehat. Dalam nama Yesus, semua nyeri pergi, semua penyakit pergi, lenyap. Aku perintahkan dalam nama Yesus, semua organ-organ yang rusak, organ-organ yang tidak berfungsi dengan semestinya, hari ini aku berkata, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus, kalau ada roh kelemahan tubuh, roh penyakit, hari ini aku perintahkan roh penyakit ini untuk pergi dalam nama Yesus. Dan jadilah sembuh. Hamba berdoa untuk masalah hubungan, Tuhan. Minta ya Tuhan ketika mereka melangkah untuk mereka melepaskan pengampunan dan mereka berani rendah hati untuk meminta maaf, terjadi pemulihan. Hari ini aku cancel setiap keputusan-keputusan yang mereka buat untuk bercerai atau untuk memusuhi, mendendam. Aku cancel semua rencana itu dalam nama Yesus. Sebaliknya Tuhan, biar rencana-Mu yang jadi. Terjadi pemulihan, terjadi persatuan, terjadi kesembuhan batin dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk mereka yang sedang bergumul di masalah keuangan, di masalah kebutuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah penyedia. Engkau Jehovah Jireh, Engkau yang menyediakan. Dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa, ya Tuhan, nyatakan pemeliharaan-Mu atas mereka di dalam nama Yesus. Dan segala pergumulan yang mereka hadapi, biar firman Tuhan hari ini memberikan mereka kekuatan untuk mereka melangkah dengan iman. Di dalam nama Yesus. Ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi
tempat kudus-Mu. Betapa mulia, betapa mulia hadirat-Mu Tuhan. Ku terkagum menyembah, oh ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia, betapa mulia oh hadirat-Mu Tuhan. Ku terkagum menyembah, ku rasakan. Amin Tuhan, yes Lord. Kemuliaan Ora bakasyakara bara 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 bara. Tempat kudus-Mu, betapa mulia hadirat-Mu Tuhan. Ku terkagum menyembah, sekali lagi ku rasakan. Yes Lord, kemuliaan-Mu nyata, hadirat-Mu nyata melawat setiap umat-Mu. tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan. Ku terkagum menyembah. Betapa mulia, betapa mulia hadirat-Mu Tuhan. Ku terkagum menyembah, sekali lagi betapa mulia, Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan. Ku terkagum menyembah. Kiranya Bapa menghadapkan wajahnya kepadamu dan diberikannya engkau damai sejahtera dan kasih karunia. Diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah pekerjaan usaha karir usahamu, anak-anakmu, pernikahan dan keluargamu. Apapun yang kau buat, dibuatnya berhasil. Kasih karunia daripada Yesus Kristus menyertai kemanapun kau melangkah, apapun tantanganmu, kebajikan dan kemurahan belaka mengikutimu. Dan penyertaan pengurapan daripada Allah Roh Kudus yang selalu membimbingmu ke jalan yang benar. Tidak pernah dibiarkan engkau sendiri maupun bingung dan kebingungan. Sebab Dia menyertaimu dan Dia akan selalu menuntunmu. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat pagi.